Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeremia Pandiangan. Saya dari Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan Diploma 3, kelas Improve. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan identifikasi jenis pekerjaan, yang dimana ini adalah mata kuliah mengelola anggaran. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Sri Purwati selaku dosen pengampu mata kuliah pengelola anggaran. Oke, langsung saja. Di sini pada identifikasi jenis pekerjaan saya membawakan terkait pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di perkebunan kelapa sawit. Jadi di sini akan saya jelaskan mulai dari awal sampai akhir proses pekerjaan yang berada di industri kelapa sawit. Yang pertama adalah pembukaan lahan. Jadi pembukaan lahan ini ada beberapa bagian juga proses ataupun kegiatannya. Yang pertama adalah survei lahan. Survei lahan ini merupakan sebuah kegiatan peninjauan untuk melihat dan mengkaji keadaan lahan yang akan kita gunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit. Jadi dalam survei lahan ini ada beberapa faktor yang dilihat. Yang pertama itu adalah pengukuran lahan. Selanjutnya adalah pendataan dan pemetaan lahan. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam survei lahan yang dimana akan kita tanami tanaman kelapa sawit. Baru ada juga beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kondisi topografi. Kondisi topografi lahan tersebut. Yang kedua adalah kondisi lahan dan juga lokasi lahan. Jadi kita berharap lahan yang akan kita gunakan untuk menanam budidaya tanaman kelapa sawit itu memiliki lahan yang baik dan topografi yang baik juga. Baru selanjutnya setelah kita menyelesaikan survei lahan, kita lanjut ke land cleaning. Untuk land cleaning ini sendiri adalah merupakan kegiatan yang membersihkan lahan sekaligus mempersiapkan lahan sedemikian rupa dengan desain blok yang telah direncanakan. Oke, selanjutnya untuk uraian pekerjaan di land cleaning ini ada beberapa hal. Yang pertama ada blocking area. Yang kedua IMAS. IMAS ini adalah pembersihan lahan dari semak-semak belukar. Seperti itu. Yang ketiga adalah tumbang. Baru yang keempat adalah rencek rumpuk. Selanjutnya ada penyemprotan gulma, pembuatan teras, baru pengelolaan tanah itu dilakukan 2 kali. Baru adalah pancang jalur tanam yang dimana nanti ini sebagai acuan untuk dalam hal penanaman. Selanjutnya penanaman LCC atau legume cover crop. Yang selanjutnya adalah pancang titik tanam, dan yang terakhir adalah pembuatan lubang tanam yang dimana ini fungsinya untuk tempat penanaman bibit kelapa sawit. Oke, selanjutnya adalah replanting atau tanam ulang. Jadi replanting ini merupakan pergantian tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi dengan menggantinya tanaman baru, seperti itu. Jadi untuk replanting ini sendiri ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan sebelum kita masuk ke proses replanting. Jadi yang pertama faktornya adalah umur tanaman. Jadi biasanya di dalam industri kelapa sawit dan juga beberapa perusahaan itu menerapkan replanting dengan umur tanaman itu sudah di atas 25 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa perusahaan yang di bawah 25 tahun juga sudah melakukan replanting. Yang kedua adalah produktivitas yang dimana ini adalah kurang dari 18 ton per hektar per tahun, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah tinggi tanaman, yang dimana tinggi tanaman ini juga merupakan faktor penting, yang dimana kalau tanaman pokok kelapa sawit tersebut sudah menjulang tinggi, itu memperlambat pekerjaan di dalam industri kelapa sawit. Selanjutnya untuk tahap-tahap replanting sendiri ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah pancang rumpuk dan juga pancang kepala. Selanjutnya ada pengelolaan tanah dan juga tumbang pokok dan juga chipping. Chipping ini adalah pokok yang telah ditumbang, diciping atau dipotong kecil-kecil sesuai dengan ukuran yang telah ada. Dan juga selanjutnya adalah merumpuk, baru pancang tanam dan juga pancang tanam LCC. Baru selanjutnya semprot gulma yang dimana ini fungsinya adalah supaya gulma-gulma yang sekitaran lahan replanting itu supaya mati dan juga bisa ditanami LCC, seperti itu. Dan selanjutnya adalah penanaman LCC. Baru ada pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam ini seperti saya katakan tadi sebelumnya, ini nanti akan ditanami bibit-bibit yang telah siap tanam. Yang
Selanjutnya ada ecer bibit dan penanaman. Oke, selanjutnya setelah kita menyelesaikan tahap replanting, kita masuk ke penanaman. Penanaman ini adalah kegiatan menanam bibit yang siap tanam ke lapangan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkutan. Pengangkutan bibit ini juga perlu diperhatikan. Karena apa? Jika kita menggunakan metode yang salah, itu bibit bisa saja stres dan juga saat di lapangan dia tidak tumbuh, malah mati. Baru yang kedua ada ecer bibit ke lapangan. Ecer bibit ke lapangan ini berguna untuk memudahkan para pekerja dalam menanam bibit di lubang-lubang yang telah disediakan. Baru selanjutnya adalah penanaman. Penanaman ini juga harus betul-betul sangat diperhatikan. Karena apa? Jika kita menanam dengan salah, itu sama juga berimbas kepada bibit, yang dimana bibit akan mengalami stres dan saat di lapangan dia tidak tumbuh, malah mati juga. Seperti itu. Jadi penanaman ini harus betul-betul diantisipasi supaya benar-benar diterapkan hal-hal yang benar. Itulah tadi terkait penanaman. Oke, setelah penanaman dilakukan dengan baik dan benar, kita masuk ke pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini juga ada dua hal, yang dimana pertama adalah pemeliharaan TBM atau tanaman belum menghasilkan. Jadi tanaman ini atau pemeliharaan ini memiliki juga beberapa hal pekerjaan yang harus dikerjakan buat tanaman yang belum menghasilkan. Yang pertama adalah sensus dan juga konsolidasi dan menyisip, di mana tanaman-tanaman yang ditanam kemarin itu mungkin ada yang mati ataupun yang tidak tumbuh dengan baik, itu disisip seperti itu. Baru yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan juga ini dilakukan di tanaman yang belum menghasilkan. Selanjutnya adalah pemeliharaan LCC. Jadi LCC yang ditanam juga itu harus dipelihara supaya tanaman LCC ini bertumbuh dengan baik, tidak kalah saing dengan gulma, seperti itu. Selanjutnya adalah pemeliharaan piringan atau sekitaran bibit kelapa sawit yang telah ditanam ke lapangan. Selanjutnya ada kastrasi dan juga pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Jadi supaya tidak ada hama-hama yang mengganggu pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Selanjutnya ada tunas pasir. Oke, setelah dilakukannya pemeliharaan di tanaman belum menghasilkan, kita juga harus melakukan pemeliharaan di tanaman menghasilkan. Di pemeliharaan di tanaman menghasilkan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari pemeliharaan di TBM, yang dimana pemeliharaan TBM ini meliputi pengendalian gulma. Jadi di tanaman menghasilkan ini biasanya banyak juga gulma-gulma yang tumbuh, jadi harus dikendalikan seperti itu. Selanjutnya ada penunasan juga, dan juga ada pemupukan. Pemupukan ini juga penting dilakukan di pemeliharaan di tanaman menghasilkan supaya membantu mendongkrak produksi di tanaman menghasilkan. Selanjutnya adalah pemeliharaan sarana dan prasarana. Jadi ini juga harus kita lakukan supaya dalam di tanaman menghasilkan itu para pekerja juga bisa bekerja dengan leluasa. Selanjutnya adalah pengendalian OPT. Tidak menutup kemungkinan di tanaman menghasilkan ini juga banyak hama-hama atau organisme pengganggu tanaman yang membuat faktor produksi itu menurun. Jadi ini juga harus kita kendalikan supaya produksi di industri kelapa sawit tetap terjaga. Oke, setelah kita melakukan pemeliharaan, tentu ada hal yang harus kita harapkan, yaitu produksi. Jadi di produksi ini ada pekerjaan juga, yaitu namanya panen. Panen adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan pemotongan tandan buah yang telah matang, baru pemotongan pelepah dan pengutipan berondolan, hingga pengangkutan buah TBS dari TPH sampai dikirim ke pabrik. Jadi itu adalah jenis pekerjaan yang ada di panen, sehingga buah itu dapat dikirim ke PKS sehingga dapat dikelola dan dihasilkan CPO. Seperti itu. Oke, itulah identifikasi jenis pekerjaan yang berada di industri perkebunan kelapa sawit. Oke, sekianlah pemaparan saya terkait penjelasan identifikasi pekerjaan pada industri perkebunan kelapa sawit. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ungkapkan pada video ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Sri Purwati selaku dosen pengampu mata kuliah mengelola anggaran. Sekian saya ucapkan, terima kasih dan selamat siang.